Pada mulanya istilah kulintang itu digeneralisasikan sebagai alat musik yang dipukul. Jadi alat-alat musik yang dipukul mereka identikan sebagai kolintang. Yang akhirnya sekarang dikenal kolintang yang seperti yang kita kenal sekarang, yaitu dalam ensemble musik kolintang kayu yang kita kenal. Itu dari segi nama. Jadi sebelum saya masuk ke dalam sejarahnya, kita harus tahu dulu agar supaya kita dapat membedakan kolintang yang kita bicarakan di Minahasa dalam bentuk ensemble musik kolintang kayu dengan apa yang dikenal secara umum di negara-negara lain. Supaya kita bedakan. Kepada kolintang, alat musik kolintang, pertama kita harus lihat dari segi bunyi musikal. Orang Minahasa dari dulu sangat percaya bahwa musik atau bunyi-bunyian itu, entah menyanyi atau apa, itu sangat berhubungan dengan komunikasi antara alam seberang dan alam sini. Jadi alam makrokosmos dan alam mikrokosmos. Musik kolintang itu ada dua bagian. Yang pertama bagian kotak resonansinya dan bagian bilahannya. Nah, untuk kotak resonansinya itu kita bisa menggunakan kayu apa saja. Prinsipnya semakin baik kualitas dari kayu yang akan kita pakai, maka semakin berkualitaslah alat kolintang yang kita hasilkan. Jadi biasanya kotak resonansi itu dibuat dari kayu-kayu, bisa kayu jati, bisa kayu mahoni atau kayu, pokoknya kayu-kayu yang baik lah. Bahkan ada juga yang memakai bahan-bahan yang siap pakai seperti tikut atau triplex. Prinsipnya sekali lagi prinsipnya semakin baik kualitas kayu yang dipakai untuk kotak resonansi, maka kolintang itu akan memiliki kualitas yang lebih baik. Nah, kedua adalah bagian bilahan. Untuk bagian bilahan kolintang, tidak semua jenis kayu itu bisa digunakan untuk membuat bilahan. Hanya kayu-kayu tertentu saja. Nah, kita tahu kan kayu ada dua macam. Ada kayu yang monokotil, ada kayu yang dikotil. Jadi kotak resonansinya kita bisa memakai kayu apa saja dan dibentuk sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan dengan ada dimensinya kurang lebih seperti ini. Ya. Dan untuk bilahannya kita memakai kayu tertentu. Yang sudah saya jelaskan di awal bahwa kita sering menggunakan kayu cempaka. Dan kita buat bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Kemudian kita sesuaikan dengan tatakan yang sudah dibuat pada kotak resonansi ini dan sudah diukur untuk bilanya sehingga dapat masuk pada paku penahan sehingga kita bisa mengaturnya sedemikian rupa seperti ini. Cara memainkan kolintang pertama kali cuma ada beberapa bila yang cuma ditaruh, disanggah di kaki dan dimainkan di antara dua kaki manusia. Awalnya. Namun selanjutnya, kolintang itu berkembang. Dari jumlah cuma sekitar 2-3 bila dan dia menjadi 9 bila. Kolintang 9 bila itu dipakai oleh Nelwan Katuuk. Dan kolintang 9 bila itu belum ada kotak resonan. Jadi cuma ditaruh di batang pisang atau di dua pelepah pisang atau ditaruh di dua kayu ataupun tali yang dibuat dari kulit pohon dan dimainkan di situ. Nah, setelah itu saya melihat kolintang yang dipakai oleh toko kolintang Bapak Nelwan Katuuk sudah 15 bila. Namun belum juga mempunyai nada kromatis. 15 bila ini sudah ada kotak resonator. Dan kita mengenal selain lagu-lagu yang dimainkan Om Nel seperti lagu Mars Makirendem itu yang dimainkan di radio Australia. Itu kita dengar dan sampai sekarang lagu tersebut masih dipakai dengan penambahan-penambahan oleh grup kolintang Kado Odat. Itu 15 bila. Kemudian kita masuk masa orkes kolintang. Jadi yang ada hanya melodi kemudian dipadukan dengan alat-alat musik barat. Itu berupa juk, benyo, gitar, dan bass. Ada juga selo di situ. Makanya untuk penamaan-penamaan kolintang yang berkembang, itu makanya ada selo. Ketika kita membuat itu kolintang melulu namanya,
Makanya ada kolintang yang melulu itu yang difungsikan sebagai selo, tetapi sudah dalam bentuk kayu. Juk juga dalam bentuk kayu. Tapi kita B-nya juga ada dalam bentuk kayu, bahkan bass itu dalam bentuk kayu. Kita belum bisa lepas dari penamaan alat musik barat tadi. Nah, itu diadopsi dan dipakai sampai sekarang. Kolintang kromatis lengkap itu dimulai sejak beberapa pemuda-pemuda Lembean ke Jakarta atas ide dari tokoh besar kolintang Alfred Sunda, mengusulkan kepada Maksil Untung kan untuk membuat kolintang kromatis lengkap. Kalau kolintang kromatis lengkap yang nantinya dipakai oleh kolintang Kadodan untuk rekaman beberapa album. Nah, kalau kolintang kromatis lengkap itu sudah kolintang melulu yang terdiri dari 2 melodi, 1 juk, 1 benyo, dan 2 gitar. Kemudian ada bass. Jadi 2 melodi, 1 benyo, 1 gitar, 1 benyo, 1 juk, 2 gitar, tambah bass itu ada 7 buah kolintang. Sajojo, sajojo, jumoram boni salapara samuna muna muna gege, samuna muna muna gege. Kuselai kusaserai rai 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 rai. Kuselai kusaserai rai 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 rai. Junam kong rintim ye biasa sore. Junam